akuntabel, bebas dari korupsi. Ini bebas dari korupsi itu bukan berarti kita bebas untuk korupsi ya, tapi bebas yang namanya korupsi di kantor itu. Halo Sobat Armido, kembali lagi di podcast Kantor Imigrasi Singaraja. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Bapak PLT Kantor Imigrasi Singaraja. Halo Ya, semua. Izin Bapak. Baik Bapak mohon izin untuk topik kita hari ini yaitu mengenai Kantor Imigrasi Singaraja menuju zona integritas menuju WBBM tahun 2025 Pak. Saya ingin menanyakan nih Pak, mungkin masyarakat umum itu masih tabu gitu dengan yang namanya zona integritas, WBBM, WBK kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat gitu Pak, untuk zona integritas itu apa? Mungkin memang belum familiar kali ya terkait yang namanya zona integritas. Zona integritas itu adalah komitmen dari sebuah instansi untuk mewujudkan pelayanan yang bersih, transparan, akuntabel, bebas dari korupsi. Ini bebas dari korupsi itu bukan berarti kita bebas untuk korupsi ya, tapi bebas dari yang namanya korupsi di kantor itu. Saya dengar nih katanya Kantor Imigrasi Singaraja sudah mendapatkan predikat WBK sebelumnya. Nah sekarang Kantor Imigrasi Singaraja akan menuju WBBM gitu ya Pak ya. Kira-kira apa sih bedanya WBK dan WBBM? Kalau WBK itu kan kepanjangan dari wilayah bebas dari korupsi. Tentunya pada saat kita berkontestasi untuk memperoleh WBK, kita harus merubah budaya kerja kita dari yang sebelumnya tidak disiplin, kemudian tidak menerapkan budaya pelayanan prima, terus laporan keuangannya tidak akuntabel, itu dirubah menjadi sudah disiplin, memberikan pelayanan prima pada masyarakat, penggunaan anggaran keuangan juga lebih terbuka, transparan. Sekarang Kantor Imigrasi Singaraja ini menuju WBBM. WBBM itu adalah wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tentunya itu lebih bagus lagi tingkatannya daripada WB. Bukan hanya melayani, bukan hanya bebas dari korupsi, tapi melayani masyarakat secara maksimal dan secara prima tentunya. Jadi Kantor Imigrasi Singaraja itu bukan hanya bebas dari korupsi, tapi juga benar-benar mengutamakan kepuasan masyarakat begitu ya? Betul sekali. Untuk WBBM, setahu saya nih katanya proses WBBM ini kan lumayan panjang gitu ya Pak ya, di Kantor Imigrasi Singaraja. Kalau boleh saya tahu, mungkin bisa diceritakan gitu ya Pak ya, dari proses awal sampai saat ini itu proses Kantor Imigrasi Singaraja menuju WBBM. Jadi prosesnya itu kita berbicara pada saat awal ya, tahun 2020 Kantor Imigrasi Singaraja memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi. Kemudian lanjut ke tahun 2021, Kantor Imigrasi Singaraja berproses ikut kontestasi, namun gagal pada saat di penilaian tim penilai nasional. Itu tim penilai nasional itu langsung dari Menpan. Kemudian lanjut lagi di tahun 2022, Kadin Singaraja ikut berkontestasi, namun belum berhasil diajukan ke TPN. TPN itu tim penilai nasional. Kenapa belum berhasil diajukan? Karena banyak faktornya. Apa aja itu Pak? Faktornya itu bisa karena berkasnya kurang lengkap, ataupun pada saat itu kita sedang berproses, ada kantor imigrasi lain yang berproses, ataupun ada pada saat itu ada aturan bahwa untuk memperoleh predikat WBBM harus 1 tahun berjalan di predikat WBK dulu. Untuk di 2023 kita tidak berproses. Kenapa itu Pak? Karena kita sedang mengajukan renovasi gedung. Renovasi. Sekarang kita lihat gedungnya ini kan? Bener. Di 2023 itu. Keren banget. 2023 kita pindah ke ngontrak di sewa gedung, sehingga kita tetap berproses mengumpulkan data dukung, tapi kita tidak ikut kontestasi karena kita sadar dengan kondisi gedung yang tidak maksimal tidak akan bisa. Kemudian untuk di 2024 kita berproses, namun karena ada pembatasan kuota,
di masing-masing provinsi itu hanya ada boleh satu yang mengajukan WBBM. Kita tidak diajukan. Kenapa itu? Karena yang berproses waktu itu kantor wilayah Kemenkumham. Sehingga kita punya kesempatan di tahun ini. Oke, syukur banget ya Pak. Iya. Dan saya dengar juga di 2024 ini kan kita walaupun nggak ikut kontestasi BBBM, kita juga mempersiapkan sarana dan prasarana. Contohnya itu kayak lahan parkir gitu Pak ya, katanya lebih luas dari. Saya yakin di tahun 2025 ini kantor imigrasi Singaraja berhasil menuju predikat BBBM. Dukung kami ya. Baik Pak, kalau untuk menuju predikat BBBM maupun BBK ini kan pastinya kita punya inovasi-inovasi gitu ya Pak ya. Kalau boleh saya tahu, untuk kantor imigrasi Singaraja ada inovasi apa aja nih Pak? Kantor imigrasi Singaraja itu dari tahun 2020 sampai dengan saat ini sudah memiliki 17 inovasi. Oh, banyak banget. loh. Iya. Keren banget. Inovasi yang diunggulkan apa aja nih Pak? Ada 5. Ada 5? Ada 5. Apa aja itu Pak? Jadi yang pertama itu Si Raja Panjat. Si Raja Panjat. Si Raja Panjat itu kepanjangan dari Imigrasi Singaraja Pelayanan Jam Istirahat. Wih, keren. Yang pertama. Jadi Semeton Mido itu dapat mengajukan permohonan paspor pada saat jam istirahat tuh. Dari jam 12 sampai jam 1 siang. Oh, keren. Itu yang pertama. Yang kedua apa nih Pak? Yang kedua, Si Raja Drive-Thru. Drive-thru. Oh, Drive-thru itu jadi kalau Semeton Mido udah selesai nih paspornya nih ya, mau ngambil paspor, males turun, bisa menggunakan layanan drive-thru. wah, Jadi bawa mobil atau motor, langsung ikuti marka jalan drive-thru itu, nanti munculnya di loket pengambilan paspor, serahkan bukti permohonan, nanti diberikan paspornya langsung. wih, keren banget. Bukan hanya makanan aja nih yang bisa di drive-thru, ternyata paspor juga bisa di drive-thru. Keren. Iya, betul. Untuk sisanya apa lagi nih Pak? Ada Si Raja Sunset. Wih, Raja Sunset apa lagi nih? Kalau Si Raja Sunset itu pelayanan pada saat di luar jam kerja. Oh, kayak gimana tuh Pak? Misalnya Sylvia cuman punya waktu setelah jam kantor. Jam kantor itu kan Iya. dari jam setengah 8 sampai jam 4 ya. Ya, umumnya. Kalau Si Raja Sunset itu kita buka kuotanya dari jam 4 sampai jam 6 sore. Oh, keren banget. 4 sore sampai 6 sore. Nah itu untuk mendaftarnya silakan cek IG kita. Oke, berarti untuk pelayanan ini nggak setiap hari gitu ya Pak ya? Nggak setiap hari. Jadi Di waktu-waktu. kita bukanya itu di setiap hari Kamis. Cek IG kita, kalau sudah mulai dibuka, silakan daftar di kolom komentar. Oke, Gitu, keren Semeton, banget. oke? Keren banget, ini salah satu inovasi yang paling dibutuhkan untuk semua karyawan nih. Karena kan biasanya orang karyawan atau pegawai-pegawai itu kayak kesusahan gitu nyari cuti buat paspor kayak gitu. Sekarang ini nggak perlu cuti lagi guys. Jadi bisa datang ke kantor imigrasi Singaraja di saat pulang kerja kayak gitu. Betul sekali. Oke, untuk sisanya apa lagi nih Pak? Yang selanjutnya itu ada inovasi Si Raja Pimpasa. Pimpasa apa itu Pak? Si Raja Pimpasa itu jadi Imigrasi Singaraja Petugas Imigrasi Pembina Desa. Kita bekerja sama dengan 20 desa, itu sudah kita jadikan desa binaan imigrasi. Tujuannya apa? Untuk mencari informasi tentang kegiatan atau keberadaan orang asing, kemudian sekaligus sebagai penyebaran informasi terkait aturan-aturan keimigrasian, dan juga sebagai pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Oh, TPPO itu ya Pak? Ya, Wah, keren banget. Ini inovasi yang cocok untuk kita, untuk melindungi keluarga kita dari yang namanya TPPO. Dan juga kalau misalkan kita ngeliat nih, ada WNA yang bermasalah gitu, jadi bisa dilaporkan gitu ya? ya bisa dilaporkan langsung. Oke. Lagi satu apa lagi? Lagi satu itu adalah Si Raja Tanggap. Wih, apa Itu ini? produk unggulan kita. Apa itu Pak? Jadi inovasi ini sebagai media centernya imigrasi, di mana kalau ada pertanyaan, terus keluhan ataupun masukan, itu bisa disampaikan langsung di media center kita, sosial media kita. Ada apa aja tuh? Ada YouTube, ada TikTok, terus ada Instagram, ada Twitter, sekarang X namanya. Oh iya, X, Terus ada Facebook. Facebook, WhatsApp bisa nggak nih? WhatsApp bisa, ada nomor WhatsApp-nya. Nanti akan Semeton lihat di bawah sini. Sini ya, Ya, Semeton. nomornya.
Wah, keren banget, pas respon gitu ya Pak ya, Iya. pastinya ya. Keren sih. Ternyata pacar saya kalah nih sama call center di kantor imigrasi Singaraja. Oh iya? Wah, Iya. berarti- Pacar saya slow respon banget Slow Pak. respon ya? Tapi pas respon kantor imigrasi Singaraja nih. Berarti mantep dong itu si Raja Oke, tanggap. karena tadi kita ngomongin soal TPPO dan juga warga negara asing, kira-kira banyak nggak Pak WNA yang bermasalah gitu selama di satuan kerja atau wilayah kerja kantor imigrasi Singaraja? Dibilang banyak, dibilang enggak, ada. Yang jelas setiap yang namanya WNA itu kalau sudah dia berada di Indonesia, ada yang mau mengikuti peraturan perundang-undangan, ada yang tidak. Kalau di wilayah kerja Singaraja ini kan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Karangasem ya. Di tiga kabupaten itu pasti ada yang suka bikin masalah. Iya. Dan juga sudah kita lakukan tindakan berupa pendeportasian gitu. Oh, banyak juga ya. Khususnya kayak terutama nih di wilayah kerja kantor imigrasi Singaraja ini kan banyak banget ada wisata-wisata gitu ya Pak ya. Itu justru kayak memancing adanya WNA yang ingin mengunjungi wilayah-wilayah tersebut kayak gitu Pak. Nah, kalau boleh tahu wisata-wisata apa aja nih yang ada di wilayah kerja kantor imigrasi Singaraja? Wisata bahari. Iya, Kalau Pak. wisata bahari itu ada di Menjangan, terus Pemutaran, Kubu, Tulamben, Amet, Padangbai, dan juga yang paling terkenal sebenarnya yang potensial itu adalah wisata bahari lumba-lumba Lumba-lumba di Singaraja. di Lovina. Singaraja, Lovina. Oh, iya. Karena selama saya berada di pindah-pindah tempat ya, ada keunikan-keunikan tersendiri. Salah satunya di sini tuh adalah lumba-lumba. Lumba-lumba. Tidak ada di tempat lain selain di Singaraja ini. Iya, Justru teman-teman yang berada di Singaraja harus bangga. Iya. Cuman punya lumba-lumba di sini kita. Iya, soalnya. di Nusa Dua Gianyar nggak ada. Wah, kalau dipikir-pikir ternyata banyak juga ya kita punya potensi wisata di sini ya Pak ya. Kayak apa namanya, terutama di Lovina, terus di Padangbai. Padangbai juga kalau nggak salah divingnya juga terkenal ya Pak ya. Betul, divingnya betul, Banyak bagus di banget situ. ya. Gak heran kalau banyak WNA yang berkunjung di wilayah kerja. Iya, nah itu salah satu karena ada spot-spot diving, WNA itu bisa datang ke sini sebagai pengguna wisata itu, ataupun dia menjadi instruktur di sana. Instruktur. Oh, Nah, kalau dia menyalahgunakan izin tinggal, berarti dia melakukan ya, pelanggaran. pelanggaran. Harus ditindak. Selain bahari itu juga ada wisata pegunungan, hiking, trekking. Di mana aja tuh Pak? Kalau hiking itu kita tahu di Gunung Agung, Gunung Agung. Oh iya, di Karangasem ya. Karangasem. Ada juga di kalau kita mau ke air terjun Git-Git itu kita harus turun dulu. Nah, itu kan juga seru tuh. Itu kan trekking juga. Oh iya, bener. Air terjun banyak di sini guys. Ayo, harus kunjungin. Buleleng. Iya. Baik Pak, saya mau nanya nih, balik lagi ke topik kita tentang WBBM. Ya. Jika kantor imigrasi Singaraja mendapatkan predikat WBBM ini Pak, kira-kira apa sih makna yang akan didapat oleh kita semua, terutama di masyarakat gitu ya Pak? Jadi sebenarnya kalau kita mendapatkan predikat WBBF ya, yang jelas berdampak itu masyarakat. Masyarakat itu bisa merasakan pelayanan yang semakin cepat, nyaman, transparan, dan pastinya tidak ada pungutan liar. No pungli guys. Nah, jadi saya berharap banget kalau misalkan di tahun 2025 ini kantor imigrasi Singaraja akan mendapatkan predikat WBBM. Nah, Bapak Agung sendiri kira-kira ada harapan nggak di tahun 2025 ini? Harapannya tentu untuk organisasi ya. Sederhana saja harapannya, tapi besar. Apa itu Pak? Masyarakat semakin percaya, terus masyarakat tentunya semakin percaya sama layanan keimigrasian yang ada di Imigrasi Singaraja ya. Kemudian integritas jadi budaya kerja, dan setiap orang yang datang ke kantor imigrasi bisa pulang dengan senyum yang puas. Semoga di tahun 2025 ini kantor imigrasi Singaraja mendapatkan predikat WBBM dan akan menjadi bukti nyata bahwa pelayanan di kantor imigrasi Singaraja itu bukan hanya terbaik di kancah nasional. Oke, Semutan Mindo. Jadi itu dia tadi mengenai bincang-bincang mengenai kantor imigrasi Singaraja menuju WBBM di tahun 2025. Semutan Mindo, kita mau minta harapan nih, mohon doanya agar
kantor imigrasi Singaraja bisa menuju predikat BBM tahun 2025 dan kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sekitar. Kami minta dukungan dari seluruh semeton Mido yang berada di Buleleng, Jembrane, Karangasem untuk mendukung kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja meraih WBBM di tahun 2025. Oke, jangan lupa untuk klik like, share, dan komen mengenai konten podcast kita hari ini. Dan juga jangan lupa terus pantengin podcast kantor imigrasi Singaraja dan juga dukung terus kantor imigrasi Singaraja menuju WBBM tahun 2025. Salam integritas. Salam integritas.